Dewasa ini, penyebaran agama Islam sudah sangat pesat, bahkan sudah sampai ke segala penjuru dunia. Namun, tahukah Anda sejarah peradaban Islam pada masa lampau? Dan siapakah khalifah atau pemimpin pengganti setelah Rasulullah wafat? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadli Rianto, mahasiswa peternakan UIN Suskaria dari kelas A semester 4. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan sejarah peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang saya hormati Bapak Edi Marwan MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Baiklah, silakan simak video berikut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu sejarah peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khulafaur Rasyidin dibagi ke dalam 4 khalifah. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib. Yang pertama yaitu pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Sejarah pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq yaitu berasal dari musyawarah kaum Ansar dan kaum Muhajirin yang sepakat mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama. Pasca diangkat, Abu Bakar diberi gelar itu Khalifah Rasulullah atau pengganti Rasulullah. Adapun kemajuan pada masa Abu Bakar As-Siddiq yaitu yang pertama merangi nabi-nabi palsu dan kaum murtad, dan selanjutnya yaitu membuat pembukuan Al-Quran menjadi satu mushaf. Selanjutnya perluasan wilayah Islam ke Irak dan Syria. Dalam menjalankan masa khalifahnya, Abu Bakar As-Siddiq mendapat banyak rintangan, dan salah satunya yaitu adanya suku-suku Arab yang menentang Abu Bakar dan tidak tunduk kepada pemerintahan pasca Rasulullah wafat, yaitu suku yang menentang Abu Bakar yaitu suku Nijas dan suku Najd. Abu Bakar menyelesaikannya dengan perang Riddah atau perang melawan kemurtadan. Abu Bakar wafat yaitu pada tanggal 12 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah dan bertepatan 22 Agustus tahun 634 Masehi di Madinah karena sakit. Abu Bakar wafat pada umur 61 tahun. Dan selanjutnya yaitu Umar bin Khattab. Sejarah pengangkatan Umar bin Khattab yaitu jadi khalifah yaitu berdasarkan wasiat dari Abu Bakar sebelum ia meninggal. Ia diangkat pada Jumadil Akhir dan diberi gelar Amirul Mukminin atau pemimpin kaum muslimin. Adapun kemajuan pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab yaitu Islam berhasil mengambil alih Mesopotamia dan sebagian Persia dari tangan dinasti Sassanid. Adapun dinasti Sassanid itu berasal dari Persia. Selanjutnya Islam berhasil mengambil alih Mesir, Palestina, Armenia, dan Kekaisaran Romawi atau Bizantium. Dan juga Islam dalam bidang sosial, Umar berhasil mengembangkan yaitu pengajaran Al-Quran dengan menyediakan tempat belajar di masjid. Dalam menjalankan masa khalifahnya, Umar bin Khattab mendapat rintangan yaitu memerangi masifnya kemurtadan dan banyaknya berbagai hinaan dari kaum kafir kepada Umar bin Khattab. Selanjutnya itu Umar bin Khattab wafat pada tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi setelah ia ditikam sebanyak 6 kali oleh Abu Lu'lu'ah pada saat menjadi imam sholat subuh. Selanjutnya yaitu pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Baiklah, khalifah yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Sejarah pengangkatan Utsman bin Affan yaitu berasal dari musyawarah yang menyisakan 2 kandidat yaitu Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan sendiri. Bagaimana dalam musyawarah tersebut akhirnya Utsman bin Affan terpilih sebagai khalifah. Selanjutnya yaitu kebijakan yang beliau lakukan yaitu beliau merupakan khalifah pertama yang berhasil melakukan perluasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, yang mana jumlah jamaah yang datang semakin ramai, maka beliau melakukan perluasan wilayah. Selanjutnya yaitu beliau juga melakukan ekspansi
kekuatan Islam dan juga mendirikan armada angkatan laut. Beliau juga melaksanakan Baitul Mal dan Mushaf Al-Quran. Rintangan yang dihadapi yaitu adanya konflik dan kemulut politik Islam. Banyak yang memfitnah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan wafat pada usia yaitu 80 tahun setelah ada sekelompok orang yang masuk ke dalam rumahnya. Para demonstran dan membunuh Utsman bin Affan saat sedang membaca Al-Quran dan dia meninggal dalam keadaan syahid. Selanjutnya yaitu Ali bin Abi Thalib. Sejarah pengangkatan Ali bin Abi Thalib yaitu setelah Utsman bin Affan wafat, kaum muslimin memilih Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Dengan suara mayoritas sahabat mendesak agar Ali bin Abi Thalib menyelesaikan kemulut yang sedang terjadi. Kebijakan yang ia lakukan setelah menjadi khalifah yaitu mengatur tata laksana pemerintahan dan mengganti semua gubernur pada masa Khalifahan Utsman yang tidak melakukan tugasnya dengan benar. Selanjutnya yaitu kemajuan yang ia berhasil lakukan yaitu membasmi pemberontak, mengatasi kesulitan kaum muhajirin, perluasan Islam dan pengumpulan mushaf Al-Quran. Rintangan dan halangan yang dihadapi selama menjadi khalifah yaitu Perang Jamal, yaitu perang antara pasukan Ali bin Abi Thalib dan pasukan Aisyah, yang mana perang ini terjadi karena adanya perbedaan pendapat antara pasukan Ali bin Abi Thalib dan pasukan Aisyah mengenai perbedaan pendapat mengenai kasus pembunuhan Utsman bin Affan, sehingga terjadi perang ini. Selanjutnya yaitu wafatnya Ali bin Abi Thalib yaitu pada usia 63 tahun karena pembunuhan oleh Abdurrahman bin Muljam, seseorang yang berasal dari golongan Khawarij atau pembangkang. Demikianlah materi yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf karena saya juga masih dalam proses belajar. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa 1441 Hijriah dan stay at home.